untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angelina. Saya adalah dosen tetap dari Prodi Akuntansi, jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu pada tahun akademik semester genap 2024-2025, yaitu mata kuliah PPN dan PPNBM dengan beban 5 SKS selama 16 minggu perkuliahan. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini akan membahas secara komprehensif mengenai ketentuan dan implementasi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa nantinya akan mempelajari konsep PPN dan PPNBM, transaksi yang terutang PPN dan PPNBM, mekanisme pemungutan PPN, faktur pajak, dan PPN untuk kegiatan tertentu, serta prosedur pembayaran dan pelaporan PPN. Nah, berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, maka kemampuan akhir pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu yang pertama, mampu menjelaskan konsep pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, beserta transaksi yang terutang PPN dan PPNBM. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep barang kena pajak, jasa kena pajak, mekanisme pemungutan PPN, faktur pajak, dan PPN untuk kegiatan tertentu. Yang ketiga, mampu menjelaskan transaksi yang dibebaskan dan tidak dipungut PPN dan PPNBM. Yang keempat, mampu memberikan contoh transaksi yang dikenai PPN dan PPNBM. Yang kelima, mampu mengimplementasikan perhitungan PPN dan PPNBM terutang beserta mekanisme pengkreditan pajak masukan. Dan yang terakhir, mampu mengimplementasikan pengisian SPT, PPN, dan faktur pajak. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan ke mata kuliah ini sesuai dengan kurikulum, yaitu untuk aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis tentang kerangka konseptual di bidang matematika bisnis, akuntansi jasa, akuntansi dagang, akuntansi manufaktur, akuntansi konsolidasi, perpajakan, auditing, sistem informasi akuntansi, ekspor-impor, dan kewirausahaan yang didasari oleh nilai-nilai agama, kejujuran, budaya, moral, etika, Pancasila, kepekaan sosial, kepedulian, taat hukum, dan disiplin. Lalu untuk aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan, teknik, keahlian, dan teknologi terbarukan di bidang matematika bisnis, akuntansi jasa, akuntansi dagang, akuntansi manufaktur, akuntansi konsolidasi, perpajakan, auditing, sistem informasi akuntansi, dan ekspor-impor. Yang kedua, mampu mengimplementasikan konsep, desain, sistem, proses yang memenuhi kebutuhan tertentu untuk masalah teknik akuntansi secara luas dan sesuai dengan disiplin ilmu. Dan aspek keterampilan khusus yang terakhir yaitu mampu menjalankan eksperimen sesuai dengan standar yang berlaku untuk meningkatkan pengetahuan. Adapun mode perkuliahan untuk mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka, daring, atau online via Zoom meeting serta hybrid. Sedangkan metode pembelajaran menggunakan pendekatan project based learning. Project based learning dirancang agar proses pembelajaran melibatkan mahasiswa untuk menemukan dan mengkonstruksi pengetahuannya. Selain metode berbasis project, mata kuliah ini juga menerapkan metode diskusi interaktif atas materi yang disampaikan tiap minggunya dengan tujuan memberikan dasar pengetahuan mahasiswa untuk menyelesaikan proyek di akhir semester. Kemudian juga terdapat metode presentasi atas tugas per materi yang disampaikan setiap minggu, serta presentasi atas progres dan laporan akhir proyek. Nah, untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, saya juga menggunakan LMS jurusan Manajemen Bisnis, yaitu learning-mb.polibatam.ac.id sebagai media penyampaian file RPS,
materi, informasi tugas, dan tempat pengumpulan tugas tersebut, pengerjaan kuis, dan pengerjaan ujian tengah semester. Nah, sedangkan untuk model interaksi pembelajaran yang biasanya digunakan mata kuliah ini melalui informasi yang disampaikan di LMS, WA grup kelas, diskusi via Zoom meeting, dan tatap muka di kelas. Semua materi telah disampaikan di learning sebelum pertemuan berlangsung, sehingga harapannya mahasiswa dapat membaca materi sebelum kelas berlangsung. Pada saat sesi tatap muka atau luring, saya selalu membuka sesi tanya jawab untuk memicu kelas yang aktif, serta terdapat post-test di setiap akhir materi yang disampaikan untuk menguji sejauh mana pemahaman mahasiswa. Namun diskusi materi ini tidak berlangsung setiap minggunya atau sampai di minggu ke-16, namun hanya berlangsung selama 7 minggu. Karena setelah ATS, mahasiswa fokus mengerjakan proyek sehingga tidak ada lagi penyampaian materi. Nah, pada fase pengerjaan proyek ini, saya sebagai dosen akan berperan sebagai fasilitator dan evaluator atas proyek yang mereka kerjakan. Proyek semester 2 yaitu membuat modul perusahaan dagang. Nanti di dalam proyek tersebut akan diintegrasikan dengan capaian-capaian pembelajaran yang ada di mata kuliah PPN. Misalnya salah satu outputnya mahasiswa harus membuat faktur pajak dan SPT PPN di perusahaan tersebut. Nah, untuk asesmen atau penilaian pembelajaran itu ada pertama tugas. Tugas ini dikerjakan secara individu atau kelompok dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran PPN. Kemudian ada kuis mingguan. Jadi kuis mingguan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pemahaman materi mahasiswa di setiap minggunya atas materi yang sudah disampaikan. Kemudian ada ATS. Lalu yang terakhir penilaian berupa presentasi tugas akhir proyek. Nah, adapun rubrik penilaian mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen besar. Yang pertama ada PBL. PBL ini meliputi penilaian learning skills, life skills, literasi skills, presentasi, output PBL, dan poster sebesar 69%. Kemudian tes tertulis, ada kuis mingguan dan ATS sebesar 25%. Dan komponen terakhir ada tugas sebesar 6%. Nah, untuk sumber referensi rujukan materi yang digunakan yaitu berasal dari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, baik itu dari undang-undang, PMK, PP, surat edaran, surat keputusan Dirjen Pajak, lalu juga ada dari buku literasi perpajakan di Indonesia, dan sumber literasi digital lainnya yang dibuat oleh DJP ataupun organisasi perpajakan lainnya yang kredibel. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan proses pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa secara tatap muka di kelas PPN dan PPNBM untuk materi konsep PPN dan PPNBM. Selamat menyaksikan video tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Iya, semangat ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai untuk pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan minggu lalu adalah tentang materi konsep-konsep dasar PPN di Indonesia. Ya, jadi ini merupakan materi pertama yang teman-teman dapatkan dari mata kuliah PPN dan PPNBM di semester 2 ini. Ya, jadi mata kuliah PPN dan PPNBM ini merupakan mata kuliah wajib yang teman-teman ambil di semester 2. Nah, materi ini penting
untuk teman-teman dapatkan agar atau menjadi dasar pengetahuan yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk penyelesaian project. Ya, seperti yang teman-teman ketahui dari semester 1, semester 2, pendekatan kita atau metode pembelajaran kita menggunakan project based learning. Jadi artinya setelah minggu ke-7 atau setelah ATS, teman-teman fokus mengerjakan project. Ya, project di semester 2 ini adalah penyusunan modul akuntansi perusahaan dagang. Nah, di dalamnya ada mata kuliah PPN yang terintegrasi. Nah, untuk memperkuat, untuk nanti teman-teman bisa memecahkan masalah yang ada di project based learning itu, maka kita harus tahu dulu nih sebenarnya PPN itu apa sih gitu. Oke, jadi tujuan pembelajaran untuk materi konsep dasar ini nantinya teman-teman itu diharapkan ya mampu menjelaskan konsep PPN, PPNBM beserta transaksi yang terutang PPN dan PPNBM sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, tapi mungkin yang biasa juga mungkin ke Malaysia atau Singapura pernah nggak dengar istilah GST atau VAT, pernah? Iya, nah VAT atau Value Added Tax, terus GST ada yang tahu? Goods and Services Tax, itu sama saja dengan PPN gitu. Kalau di Malaysia, Singapura pakai istilah itu, kita pakai PPN gitu. Nah, dari namanya nih kelihatan nih, pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai. Nah, kita lihat dulu di sini definisi PPN. Jadi PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di setiap jalur produksi dan distribusi yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Jadi di sini Ibu bold, Ibu highlight kata nilai tambah. Jadi sebenarnya sama dengan namanya nih, pajak pertambahan nilai ya. Kalau nulis PPN nanti hati-hati, N-nya harus besar ya, PPN-nya hurufnya semua harus besar. Ketika teman-teman buat N-nya kecil tuh nanti jadinya jadi pajak penjualan, itu beda lagi. Itu zaman sebelum ada PPN gitu, yang menyebabkan adanya pajak berganda di setiap mata rantai jalur produksi. Nah, kemudian berubahlah jadi PPN. Nah, jadi PPN ini hanya dikenakan terhadap nilai tambah gitu. Kan jalur produksi itu bertahap ya, mulai dari pabrikan sampai nanti akhirnya ke tangan konsumen akhir. Nah, jadi atas setiap tambahan atau atas setiap tingkatan jalur produksi itulah yang dikenakan PPN gitu. Jadi definisi nilai tambah itu sendiri apa sih gitu. Nah, nilai tambah itu adalah suatu nilai yang dibentuk melalui penambahan unsur-unsur biaya dan laba dalam proses produksi dan distribusi barang atau jasa. Jadi nggak cuma barang aja yang dikenakan PPN, jasa juga termasuk. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar barang dan jasa seperti apa yang dikenakan PPN gitu. Nah, bagi usaha dagang, nilai tambah itu bisa diketahui selisih antara harga penjualan ya, output, dengan harga pembelian atau input. Itu untuk usaha dagang. Kalau usaha manufaktur pasti sudah kebayang, karena di setiap tambahannya tuh pasti ada proses produksi yang ada nilai tambah. Jadi misalnya dari bahan baku, misalnya mau buat baju nih misalnya, kan pasti mulai dari entah itu benang, kapas, atau tekstil gitu ya. Kemudian nanti diolah jadi misalnya pola kain dulu nih, misalnya gitu. Nah, dari bahan mentah ke satu tahapan produksi itu kan ada suatu nilai tambah di situ. Kita tahu sederhananya dari udah jadi nih, misalnya jilbabnya, terus mau dijual, kan di packing dulu. Nah, ada lagi nilai tambah. Tadinya cuma jilbab, terus ditambah kemasannya. Nah, itu nilai tambah, contohnya nilai tambah. Nah, yang dikenakan pajak hanya atas nilai tambah itu saja, gitu. Oke, itu kalau yang manufaktur. Kalau yang dagang gampang, tinggal dia selisihkan saja antara harga penjualan sama harga pembeliannya. Misalnya, ya udah mau jual jilbab, tapi bukan bikin jilbabnya dari awal, beli gitu kan. Terus belinya jilbabnya misalnya harganya 20.000, terus kita tambah kemasan yang menarik, kita jual jadi 30.000. Maka yang dikenakan PPN atas nilai tambah 10.000 itu tadi. Gitu.
Oke, nah selanjutnya kita masuk dengan karakteristik PPN. Jadi pajak pertambahan nilai ini ciri-cirinya seperti apa? Mungkin teman-teman sebelumnya sudah belajar yang namanya pajak penghasilan ya, atau PPH. Contoh yang dekat dengan kita misalnya nih atas gaji gitu ya, namanya PPH pasal. Iya betul, 21. Kalau dengar-dengar penghasilan gaji itu cepat gitu, karena sangat dekat ya, PPH 21. Nah kalau PPH 21 kan yang menanggung beban pajak itu ya yang nerima penghasilan itu sendiri ya, pemberi kerja hanya memotong saja. Nah kalau pajak pertambahan nilai itu beda lagi. Kita lihat nih, pertama PPN itu mempunyai karakter termasuk pajak tidak langsung ya. Ini materi PPH umum nih di semester sebelumnya. Jadi jenis pajak itu dibagi, ada yang namanya pajak langsung, ada yang namanya pajak tidak langsung. Nah kalau pajak langsung itu tadi contohnya kayak yang teman-teman sebutkan, PPH pasal 21 gitu. Artinya beban pajaknya tidak bisa dialihkan ke pihak lain. Nah kalau yang dinamakan pajak tidak langsung ya berarti kebalikannya. Pajaknya bisa dialihkan ke pihak lain. Gitu. Gimana ya Bu maksudnya? Jadi contohnya nih, Ibu sebagai distributor jilbab tadi. Ibu mau beli jilbab dari pabrikan A misalnya. Nah, ketika Ibu beli jilbab harganya 2 juta, maka Ibu dipungut oleh pabrikan A tadi tarif pajaknya 12% ya kalau sekarang ya tahun 2025. Tapi walaupun dia menggunakan DPP nilai lain ya, 11/2, mungkin ini pernah lah dengar beritanya pasti kan, karena kemarin sempat huru-hara pada nggak mau naik, kenapa naik 12% gitu. Akhirnya oleh pemerintah tarifnya tidak diturunkan, tetap 12%, hanya saja yang diatur DPP nilai lain gitu, dasar pengenaan pajaknya. Jadi 11/12 dari harga jual, lalu kita kalikan dengan tarif 12%. Jadi sebenarnya sama aja, tarifnya sama dengan, betul, sama dengan 11% gitu. Jadi kalau misalnya Ibu beli, itu kalau yang termasuk barang non barang mewah ya. Kalau dia termasuk barang mewah, tetap harga jualnya full 100% dikalikan 12%. Nah detailnya nanti akan kita pelajari di minggu ketiga gitu, untuk dasar pengenaan pajak dan tarif pajak PPN gitu. Karena per 1 Januari 2025 ya DPP-nya berubah lagi jadi DPP nilai lain. Nah dampaknya kemana-mana sampai nanti ke kode faktur pajaknya pun berubah. Yang dulunya tadinya misalnya kalau ke PKP itu 01, 02, kalau ke bendaharawan yang kalau pakai DPP nilai lain udah nggak jadi 01 lagi, jadi 04. Jadi banyak dampaknya. Nah nanti kalau faktur pajak kita pelajari di minggu kelima gitu. Nah sekarang kita fokus balik lagi ke sini. Jadi contoh yang tadi ya, jilbab Ibu tadi Ibu beli ke pabrikan A misalnya harganya 2 juta, maka Ibu akan membayar ke pabrikan A itu tidak 2 juta, melainkan 2.220.000. Begitu ya, 2.220.000 gitu. Nah, kemudian jilbab ini Ibu jual lagi ke customer akhir gitu. Ke customer akhir misalnya dengan segala macam tambahan, entah packagingnya atau apa gitu ya, jadi harganya 3 juta, contoh gampangnya aja nih. Berarti nanti ketika Ibu jual ke customer harga yang 3 juta tadi, uang yang Ibu terima tidak 3 juta, tapi 3 juta ditambah dengan 12% dari DPP nilai lain 3 juta, atau gampangnya langsung aja 11% dari 3 juta. 3.330.000. Oke. Jadi Ibu pernah bayar ke pabrikan A tadi 2.220.000. Berarti pajak yang Ibu bayarkan adalah 220.000, ya kan? Kemudian ketika Ibu jual ke customer akhir 3 juta, Ibu pungut dia 330.000. Artinya pajak yang Ibu bayarkan ke pabrikan A tadi sebesar 220.000 itu bisa Ibu alihkan ke konsumen akhir tadi, ke customer.
gitu. Itu namanya pajak tidak langsung. Tapi terus muncul pertanyaan, Bu, kan dia cuma dipungut 220.000, kenapa dia mungut ke konsumennya 330? Nah, itu yang dinamakan pengkreditan pajak masukan nantinya. Selisih yang antara pajak yang ketika ibu beli namanya PPN masukan dengan ibu jual namanya PPN keluaran, itu PPN terutang, kurang bayar namanya gitu. Jadi selisih 330 dikurangi 220 atau 110.000 tadi harus ibu setorkan ke kas negara. Nah, itu namanya pajak tidak langsung. Jadi dapat dikatakan akhirnya yang menanggung beban pajak pertambahan nilai adalah konsumen akhir atau seperti kita ya gitu. Itu namanya pajak tidak langsung. Nah, kedua, pajak objektif gitu. Pajak objektif nih lawannya pajak subjektif, betul gitu. Kalau subjektif artinya dia melihat subjek pajaknya dulu. Sama halnya kayak PPh 21 nih, kita balik lagi ya, contoh gampangnya ya. Kalau PPh 21 itu perhitungannya nanti ada pertimbangan ya, tanggungan si karyawan gitu. Dengan penghasilan yang sama antara si A dan si B pajaknya bisa beda. Kalau si A tidak kawin, tidak punya tanggungan, dengan si B yang kawin, anaknya 3 gitu ya, K3, maka pajak yang dibayarkan nantinya akan lebih banyak si A yang tidak kawin. Jadi dia melihat kondisi subjek pajaknya. Itu namanya pajak subjektif. Nah, kalau PPN, dia tidak melihat siapa yang beli barang atau menggunakan jasa ini ya, selama dia termasuk BKP atau JKP yang terutang PPN, maka dia akan langsung dikenakan PPN dengan tarif 12% gitu. Mau si A gajinya 100 juta, si B gajinya 5 juta, misalnya dia beli TV ini harganya 10 juta, ya sama-sama mereka harus bayar 12% dari 10 juta. 12% dari DPP nilai lain 10 juta tadi atas 11%-nya. Begitu, itu namanya pajak objektif. Jadi yang dilihat itu objeknya dulu, gitu. Nanti baru subjeknya. Oke. Nah, PPN ini istilahnya ini ya, dia negative list. Gitu. Jadi yang diatur itu, jadi hampir semua barang atau jasa itu dia termasuk PPN, namun ada pengecualian-pengecualiannya. Begitu. Misalnya kalau dulu tuh sembako ya, beras, kayak gitu itu termasuk yang tidak terutang PPN. Nah, sekarang itu terutang PPN. Mungkin sempat heboh ya. Kok sembako jadi kena PPN nih? Gimana, nih kan kebutuhan pokok. Nah, dia sebenarnya pada dasarnya terutang PPN, tapi dia akhirnya dibebaskan gitu. Jadi nggak kena gitu ya. Kayak itu namanya pajak objektif. Nah, kemudian multi-stage tax. Multi-stage tax ini maksudnya dia dikenakan di setiap mata rantai gitu. Lalu PPN terutang untuk dibayar ke kas negara, itu tadi selisihnya dari pajak yang dipungut oleh pihak lain dengan pajak yang kita pungut. Lalu pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Jadi PPN ini dikenakan hanya atas konsumsi dalam negeri aja, di Indonesia aja gitu. Terus dia bersifat netral dan dia merupakan menggunakan tarif tunggal gitu atau single rate. Selanjutnya pajak objektif. Jadi pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya taat bestan bahasa hukumnya. Jadi taat bestan ini keadaan atau peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak. Jadi untuk PPN kita lihat apakah dia termasuk objek pajak atau tidak. Kalau termasuk ya sudah dia dikenakan pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak gitu atau si konsumen misalnya gitu. Oke, nah nanti akan ada dampak regresif di sini gitu karena dia tidak melihat keadaan atau kondisi konsumen. Oke, kemudian dia menggunakan tarif tunggal ya atau single rate, beda dengan PPh 21 pakai tarif pasal 17 atau tarif progresif ya, yang dari 5% sampai sampai 35%. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan, multi stage tax itu maksudnya dia di setiap
mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi itu dikenakan. Jadi tadi di sini pabrikan ke distributor tuh kena. Nih misalnya tadi ibu di sini ya, ibu beli jilbab tadi kan di pabrikan, ibu dipungut sama pabrikan. Nah terus ketika ibu jual ke pedagang eceran, ibu kenakan pedagang eceran ini. Gitu. Jadi pedagang eceran dipungut distributor gitu. Kemudian ketika pedagang eceran menjual ke konsumen akhir, dia kenakan ke konsumen akhir gitu. Akhirnya jadi di setiap sini ada PPN. Nah, akhirnya si konsumen akhir ini sama kayak namanya, dia dikenakan dia yang menanggung beban PPN itu sendiri gitu. Ketika nanti ini lebih besar nilainya dari yang dipungut daripada dia mungut, berarti di sini harus ada PPN yang disetorkan ke kas negara gitu. Jadi selisih tadi itu bukan pendapatan bagi yang melakukan pemungutan gitu. Tetap berkewajiban yaitu tadi sebagai penanggung jawab istilahnya ya untuk menyetorkan dan melaporkan. Prinsipal. Nah, ini mekanisme PPN ada dua mekanismenya, ada indirect subtraction method, ada self imposition method. Nah, kalau indirect subtraction method itu contoh yang tadi tuh ada PM atau pajak masukan dikurangi dengan pajak keluaran gitu. Ya, nanti intinya yang menjadi tanggung jawab untuk menyetorkan ke kas negara itu si penjual itu tadi yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Artinya ketika kita dipungut PPN itu harus membuat faktur pajak. Gitu. Sama ketika teman-teman dipotong PPh pasal 21, buktinya apa? Harus ada bukti potong pajak gitu ya. Nah, PPN juga sama. Dia harus membuat faktur pajak gitu. Nah, kalau self imposition method itu kita melakukan pemungutan PPN kepada pemungut PPN itu sendiri. Contohnya adalah bendaharawan atau instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah itu namanya pemungut PPN. Jadi kita nggak mungkin melakukan pemungutan sama si pemungut. Nah, jadinya nanti yang misalnya tadi jilbabnya 2 juta, ya udah kita terima 2 juta aja. 220.000-nya sama pemungut PPN ya, atau misalnya katakanlah dia bertransaksi dengan Pemkot gitu, pemerintahan kota Batam, kota Jakarta lah misalnya ya. Nah, maka 220.000-nya itu nanti disetorkan sendiri sama pemungut. Oke. Ini yang untuk self imposition method, pembelian yang dilakukan oleh pemungut PPN atau misalnya ketika kita melakukan penjualan kepada pemungut PPN ya. Ini misalnya PT Araso sebagai PKP ya, dia melakukan penjualan ke Dispenda Kota Medan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, maka nanti misalnya nilai penjualannya 50 juta, maka Dispenda bayar ke PT Araso ini cuma 50 juta. 5.500.000-nya ini si Dispenda itu setorkan sendiri gitu. Buktinya apa? Nanti dia harus memberikan bukti pembayaran pajak. Kalau dulu kan namanya SSP ya, surat setoran pajak, nah ke PT Araso gitu. Oke, ini yang namanya self imposition method tadi ya. Makanya Dispenda setor ke bank gitu. Nah, ini dasar hukumnya tadi ya, berawal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sampai akhirnya kita di sini gitu. Terakhir ini aturan yang tarif 12% tuh diatur di sini, PMK 11 tahun 2025. Gitu. Angkat tangan aja. Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Oh boleh, silakan, siapa namanya? Saya Rezi, ya. Saya tadi terkait dengan objek PPN tadi kan ada pengenaan dampak Dampak, ya. Nah, itu maksudnya gimana?